Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai konsep dan karakteristik perkembangan peserta didik yang beranggotakan Moh Sahrul, Nabila Elsa Gunawan, dan Tri Agustina Rahmawati. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai peserta didik dan karakteristiknya. Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri seorang pendidik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik adalah mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Sedangkan di sini karakteristik peserta didik didefinisikan sebagai ciri dari kualitas perorangan peserta didik yang ada pada umumnya, yang meliputi kemampuan akademik, usia, dan tingkat kedewasaan, motivasi terhadap mata pelajaran, pengalaman, keterampilan psikomotorik, kemampuan kerjasama, serta kemampuan sosial. Selanjutnya, sebagai seorang pendidik, harus dapat memahami karakteristik peserta didiknya. Karakteristik perkembangan peserta didik dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, karakteristik anak usia sekolah dasar atau SD. Yang kedua, karakteristik anak usia sekolah menengah pertama atau SMP. Dan yang ketiga, karakteristik anak usia remaja atau sekolah menengah atas atau SMA. Yang pertama yaitu karakteristik anak usia sekolah dasar atau SD. Di antaranya, anak lebih senang bermain, kemudian anak senang melakukan aktivitas yang penuh dengan gerakan, dan anak senang bersosialisasi dengan temannya sehingga mereka senang bekerja dalam kelompok. Yang kedua yaitu karakteristik anak usia sekolah menengah pertama atau SMP, meliputi terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan, mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder, kecenderungan ambivalensi atau keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul, serta keinginan untuk bebas dari dominasi dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang, kemudian senang membandingkan kaedah-kaedah nilai-nilai etika atau norma dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa. Kemudian mulai mempertanyakan secara skeptik mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan. Kemudian reaksi dan ekspresi emosi lebih stabil dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik anak usia remaja atau sekolah menengah atas atau SMA, yaitu meliputi mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya, kemudian dapat menerima dan belajar, dan peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kemudian dapat menerima keadaan fisik dan mampu menggunakannya secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Kemudian memikirkan dan mempersiapkan karir di masa depan sesuai dengan minat dan kemampuannya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu manfaat memahami perkembangan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki karakter dan gaya belajar yang berbeda-beda. Sebagian dari peserta didik memiliki otak yang mampu menyerap banyak informasi sekaligus, namun ada juga yang hanya mampu menyerap dan memproses informasi sedikit demi sedikit. Ada yang mampu menyimpan dan mengeluarkan kembali informasi dalam otak dengan cepat, sementara ada yang melakukan hal tersebut dengan lambat. Begitu pentingnya mengenal dan memahami karakter peserta didik, maka seorang guru harus meluangkan waktunya bersama peserta didik dan memberikan perhatian yang maksimal pada peserta didik dalam membimbing mereka pada tercapainya tujuan pendidikan. Sedangkan memahami perkembangan peserta didik dalam keseluruhan proses pendidikan merupakan masalah sentral. Oleh karena itu, setiap guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk memahami perbedaan individu di antara peserta didik, untuk kemudian
dihubungkan dengan pelayanan individu maupun klaksikal. Secara umum, manfaat memahami perkembangan peserta didik dapat dirasakan pendidik dan peserta didik, yaitu bagi pendidik, yang pertama yaitu mampu memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. Yang kedua, mampu memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, mengetahui dan memahami perkembangan dan karakter peserta didik. Yang keempat, para pendidik dapat menggunakan teknik-teknik yang tepat untuk mempelajari kemampuan, minat, dan tingkat persiapan belajar peserta didik. Yang kelima, mampu mempertimbangkan bermacam-macam prosedur mengajar. Yang keenam, mampu menganalisis dan meneliti cara belajar, kekuatan dan kelemahan peserta didik. Yang ketujuh, guru akan dapat memetakan kondisi peserta didik sesuai dengan karakternya masing-masing. Yang kedelapan, guru dapat memberikan pelayanan prima dan memberi tugas sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan peserta didiknya. Dan yang terakhir, guru dapat mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik berupa minat, bakat, dan kegemarannya, dan berusaha menekan potensi negatif yang mungkin muncul dari peserta didik yang tidak baik yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu manfaat memahami perkembangan peserta didik bagi seorang peserta didik itu sendiri. Yang pertama yaitu memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik yang meliputi individu dalam menjalani tahapan perkembangan dari pranatal hingga lanjut usia. Yang kedua, mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangannya. Dan yang terakhir, peserta didik akan mendapat pelayanan prima, perlakuan yang adil, tidak ada diskriminasi, merasakan bimbingan yang maksimal, serta menyelesaikan masalah dengan memperhatikan karakter. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri ada kondisi fisik, seperti faktor gizi atau asupan makanan. Jadi kesehatan setiap individu itu tergantung pada asupan makanannya. Hal ini yang dapat mempengaruhi perkembangannya. Dan yang kedua ada cacat atau penyakit. Kondisi cacat banyak disebabkan oleh beberapa faktor genetik dari orang tuanya. Dan ada kondisi psikis, di mana seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa ranah perkembangan individu menyangkut aspek fisik, intelektual, yaitu kognitif dan bahasa, emosi dan sosial moral. Dan yang kedua ada faktor eksternal, yaitu ada lingkungan fisik, lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik itu sendiri mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis. Sedangkan lingkungan non-fisik mencakup stimulasi, motivasi dalam mempelajari sesuatu, pola asuh dan kasih sayang dari orang tua.